Ini kita akan memulai Zoom untuk KKS Winner. Kiranya Engkau yang memberi kita roh hikmat dan pengetahuan agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik. Dan kiranya semua benih yang ditabur dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami dan berlipat kali ganda. Amin. Nah, halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gimana sekolahnya? Luar biasa. Oke. Nah, hari ini yang bakalan nyampein firman itu namanya Kak Oki. Sebelum kita dengerin firman, kita lihat video yang udah dibuat sama Mika dulu ya. Pada suatu hari, Bu Guru bertanya di depan kelas. Anak-anak, sebutkan 3 bilangan prima. Ayo Vera, bantu ibu jawab ya. Vera pun kebingungan dan menjawab. 2, 3, 4, Bu. Lalu tertawalah teman-temannya dan Mika dan Vera tertawa paling keras dan mungkin sambil berbisik-bisik. Gitu aja salah. Gimana sih? Vera pun mendengar Mika dan Vera berbisik-bisik. Setelah itu, Vera pun merenung dan terus memikirkan hal itu. Apa aku emang bodoh ya? Pada saat pulang sekolah sambil jalan, Duh, kok gitu aja aku nggak bisa jawab sih. pada saat mau tidur, Vera pun masih memikirkan. Aku malu sama teman-teman. Kenapa aku nggak bisa jawab? Aku emang bodoh, nggak kayak teman-temanku yang lain. Vera pun terus memikirkan ini sampai-sampai enggan untuk belajar karena perasaan bodoh yang terus terdengar dalam pikirannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Kak Oki. Shalom teman-teman semua. Shalom. 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 Minta respon semuanya dong. Shalom adik-adik semua. Shalom. 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 Waduh. Wah, tumben hari ini banyak banget ya. Oke. Belum. Dengar suara saya teman-teman semuanya? Dengar. Dengar ya. Oke. Teman-teman semua sudah tahu tema hari ini apa? Minta responnya dong anak KKS. Overthinking. Overthinking. Terus tadi yang dilihat dari videonya itu teman-teman pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu kah? Waktu di sekolah? Ya enggak? Alaminya enggak? Iya. Atau mungkin enggak ada yang pernah mengalami hal-hal seperti itu? Saat-saat seperti apa sih? Aku sedikit-sedikit digituin. Sedikit-sedikit digituin. Siapa tadi yang digituin? Oh, nggak orangnya. Mana nih siapa tadi? Oh, Dok, si Dok. Ya tuh kamu tahu nggak si dong mau? Udah. Oke, Oh, udah. semuanya tadi sudah melihat video yang sudah diputar ya. Di situ kita melihat eh, ada satu anak yang dia itu merasa dirinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru ya. Terus akhirnya dia merasa kalau dia itu tuh banyak kekurangan. Jadi pikirannya udah kemana-mana. Terus habis itu
dilihat dari teman-teman sekitarnya juga nggak ada yang support ya. Nah, kita belajar tentang overthinking. Nah, Kak Oki mau tanya nih sama kalian. Overthinking itu seperti apa sih? Kalau kalian tahu itu, overthinking itu apa? Tahu nggak artinya? Sebelum kita belajar lebih jauh tentang overthinking, Kak Oki mau tanya sama teman-teman yang ada di sini nih. Kira-kira overthinking itu apa? Ada yang bisa jawab? This meeting. Satu, dua orang, boleh. Ayo, ada yang bisa jawab tentang overthinking itu apa? Saya mau jawab nih. Siapa yang menjawab siapa? Sebut Saya namanya. saya. Si Ben mau ngomong. Overthinking tuh basicnya kayak mikir Ini memang delay atau gimana ya? Oke. Dipikirin terus. Dipikirin terus. Ya, boleh. Boleh. Yang lain ada nggak? Ayo, yang lain ada nggak sebelum kita belajar lebih jauh tentang overthinking? Waktu kita masih panjang. Overthinking Ayo. itu pikirannya berisik. Gak oke. Pikirannya berisik. Oke, ada lagi yang lain. Tadi ada yang pikirannya berisik, terus apa tadi? Si Dom tadi apa jawabnya, Dom? Dipikirin terus. Dipikirin terus. Ada lagi enggak? Satu hal yang bisa Satu, merusak aktivitas. satu hal yang bisa merusak aktivitas. Boleh. Oke. Kak Oke jawab ya. Nah, overthinking itu adalah sesuatu hal ya yang mengganggu pikiran kita. Jadi contoh, kalau misalnya kita dalam posisi seperti yang di cerita video tadi, kita nggak bisa menjawab nih. Nah, terus ada teman-teman kita yang ketawa, terus ada teman-teman kita yang ngomong, gimana sih, gitu aja nggak bisa jawab. Nah, kita denger nih, ya kan? Terus habis itu kita mikir, kok aku nggak bisa ya? Terus jadi pemikiran kita tuh kayak kita jadi kayak down, terus pola pikir kita jadi kayak merasa bersalah, nyalain diri sendiri gitu ya. Jadi overthinking itu adalah pemikiran yang terlalu berlebih, teman. Jadi terlalu berlebih dan itu mengakibatkan pemikiran yang negatif dan itu bisa merusak pikiran, benar, merusak diri kita sendiri. Nah, Koki mau ngomong beberapa hal nih. Kerugiannya apa sih kalau kita itu punya overthinking? Nah, yang harus teman-teman tahu nih, overthinking itu sangat rugi kalau semisal kita benar-benar terlalu masuk ke dalam itu ya, terlalu dipikirin gitu. Jadi satu hal yang bikin kita rugi di overthinking itu adalah itu bisa bikin kita sakit. Kok bisa sakit? Iya, karena apa? Karena kita tuh kepikiran terngiang-ngiang sama omongan teman-teman kita yang tadi bilang, gimana sih kok kamu kayak tadi di video bilang ya, gimana sih gitu aja kok nggak bisa, hahaha. Jadi itu akan membuat kita tuh kayak kepikiran terus, aku malu terus besoknya kita mau sekolah itu kayak males gitu. Terus apalagi yang bikin kita istilahnya apa yang bikin kita rugi juga tuh soal overthinking. Ada lagi ya yang bisa ngasih contoh selain itu tadi seperti di video. Ada nggak?
Nah, oke, kalau dijawab aja ya. Nah, terus ada lagi tuh yang bikin merugikan diri kita sendiri tentang overthinking itu apa? Yaitu kita nggak bisa ngendaliin emosi, ya kan? Karena terlalu overthinking, ya terus nanti jadinya kita itu kebawa sama suasana, terus kita jadi kayak marah gitu, kayak kebawa omongan dari teman-teman gitu, terus habis itu kita jadi kayak masuk ke hawa negatifnya mereka, terus kita jadi ikut-ikutan marah gitu. Nah, itu hal yang nggak baik juga kalau overthinkingnya. Terus ada juga nih ya, berdampak buruk bagi sekitar. Contoh, kalau kita terlalu overthinking, terus habis itu kayak tadi tuh, jadi setiap kita kalau overthinking sama seseorang, omongan kita itu tuh kayak ngajak teman-teman yang lain gitu. Contoh, itu gimana sih dia kok gitu aja nggak bisa, payah nih. Terus akhirnya itu yang membuat circle itu tidak sehat atau komunitas itu tidak sehat karena terlalu besar overthinking. Jadi diambil kesimpulan tuh adalah overthinking itu tidak bagus teman-teman. Karena apa? Itu bisa merusak hati dan pikiran kita, termasuk juga lingkungan pertemanan kita. Jadi kalau kita punya overthinking yang berlebih, itu tuh malah kita tuh nanti gak punya teman, dijauhin banyak teman. Karena apa? Kalau karena kita tuh terlalu overthinking, tidak memberikan pemikiran yang positif ke teman-teman yang lain. Karena terlalu over, jadinya itu tuh pemikiran kita jadi negatif, dan itu membuat dampak buruk di sekitar kita atau teman-teman kita. Gitu. Sampai sini teman-teman paham artinya overthinking itu apa dan apa aja kalau misal kita mempunyai overthinking dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Bisa dipahami semua? Kalau bisa kasih jempol dong. Kalau belum paham bisa tanya loh. Sebelum kita lanjut, apa aja sih yang harus kita lakuin? Apa? Pertanyaan apa? Boleh. Itu kan tadi saya datangnya agak telat. Jadi saya tuh kayak kelewatan gitu. Boleh. Banyak hal. Jadi saya tuh cuma ngertinya overthinking tuh kayak berpikir berlebihan gitu loh. Iya, betul. Terlalu berlebihan Tapi tadi kan Kak Ovi bilang ada kayak kerugiannya. Kayak Ai juga nggak apal atau nggak ngerti gitu. Oh, oke, jelasin lagi ya, boleh. Ini dengan siapa ini? Namanya siapa? Ben. Oke, Ben. Gini, Ben. Oke, izin jawab ya. Nah, kalau semisal kita terlalu berlebih pikirannya, itu tuh membuat kita itu tuh pemikirannya negatif, memicu. Paham ya? Kayak tadi video yang di-share. Aku juga sih nggak nonton videonya soalnya kelewatan aku telat. Oh ya, ya oke. Mau diputar lagi, boleh? Putar lagi aja. Boleh? Boleh lah. Boleh, coba ya. Putar sekali lagi ya, teman-teman yang baru datang. Mumpung kita masih di sini. Hari, Bu Guru bertanya di depan kelas. Anak-anak, sebutkan 3 bilangan prima. Ayo Vera, bantu Ibu jawab ya. Vera pun kebingungan dan menjawab. 2, 3, 4, Bu. Lalu tertawalah teman-temannya dan Mika dan Vera tertawa paling keras dan kemudian sambil berbisik-bisik. Gitu aja tuh salah. Gimana sih? Vera pun mendengar Mika dan Vera berbisik-bisik. Setelah itu, Vera pun merenung dan terus memikirkan hal itu. Apa aku emang bodoh ya? Pada saat pulang sekolah sambil jalan, Duh, kok gitu aja aku nggak bisa jawab sih. pada saat mau tidur, Vera pun masih memikirkan. Aku malu sama teman-teman. Kenapa aku nggak bisa jawab? Aku emang bodoh, nggak kayak teman-temanku yang lain.
Vera pun terus memikirkan ini sampai-sampai enggan untuk belajar karena perasaan bodoh yang terus terdengar dalam pikirannya. Pada suatu hari, Bu Guru bertanya di Oke, Ben, sampai sini sudah paham? Kak, itu sih videonya aku lihat cuma anak kecil bilang, wah saya bodoh sendiri kakak teman-temanku. Terus selesai, habis itu aku ngeliat title page-nya lagi, mengatasi overthinking. Terus udah, nggak apa-apa lagi cara ngatasinnya. Nah, oke, ini lagi bicara tentang kerugian apa sih kalau kita tuh punya overthinking yang berlebih. Gitu. Yang seperti kalau kita dibilang, bahwa overthinking itu merugikan kita banyak sekali. Yang pertama, kesehatan kita. Kesehatan nggak cuma di fisik ya, tapi juga di pemikiran. Mental dan Betul. Karena kita terngiang-ngiang terus sama omongan orang yang nggak penting buat, ya harusnya itu nggak harus didengerin juga sih. Ya, gara-gara omongan itu tuh kita kayak jadi merenung terus lihat, aduh kok diriku kayak gini ya. Ya sebenarnya nggak sejauh itu juga ya, karena mungkin kebawa suasana asik. Terus habis itu kerugiannya apalagi tadi kamu bilang, yaitu tadi kesehatan, terus kita jadi sakit, terus malas sekolah, nggak mau belajar, terus akhirnya mengurung diri sendiri, gitu. Ya banyak hal. Jadi itu tuh sangat rugi, ya Kak. Jadi kita kayak ngerasa Kak, aduh kok itu tuh terlalu dipikirin banget ya. Itu tuh kayak ngerasa diri itu salah. Terus tapi dulu juga pernah ngalami hal yang sama. Dulu waktu sekolah SD juga pernah dibully, bener-bener dibully ya. Gara-gara di sekolah SD itu tuh Kak Oki masuk SD negeri. SD negeri yang notabene itu tuh agamanya tuh saudara kita. Nah, di situ Kak Oki disuruh mengikuti pelajaran agama Muslim. Kak Oki dapat nilainya berapa coba? 1. Karena Kak Oki nggak tahu sama sekali agama Muslim kayak apa. Disuruh nulis aksara, apa tuh namanya? Bukan aksara sih, kayak huruf Arab gitu kan. Kak Oki nggak bisa. Loh, memang Kak Oki nggak bisa. Terus, tahu nggak? Itu Kak Oki diketawain satu sekolahan. Terus gurunya Kak Oki itu juga ngomong, selamat Oki, kamu dapat nilai 0 gitu. Pernah kayak gitu. Ya kan karena Kak Oki nggak tahu kan. Tapi di situ Kak Oki ya diem. Kak Oki diem, Kak Oki nggak mikirin kayak gitu. Terus akhirnya Tuhan yang menjawab. Terus itu waktu itu kelas 4 SD naik ke kelas 5 dan baru di kelas 5 itu diadain agama Nasrani di SD Kak Oki. Itu pertama kali. Gara-gara Kak Oki itu orang Kristen di sini. Enggak pernah. Gitu. Jadi karena kita terlalu kepikiran sama omongan orang-orang, terus kita jadi down, kita jadi ya, itu malah merugikan kita sendiri tuh. Oke. Kak Oki dulu juga pernah mengalami hal yang mungkin hampir sama dengan yang ada di video itu tadi. Tapi Kak Oki juga belajar. Bukan berarti itu langsung dijadikan pikiran kita itu langsung jadi down gitu. Enggak. Itu harus jadikan motivasi buat teman-teman. Kalau teman-teman tuh harus belajar lebih giat lagi. Masih ada kesempatan banyak. Oke, di sini kira-kira ada teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi ya selain si Ben tadi. Ben, apakah sudah paham? Mana Ben? Keluar ya? Halo? Hai Ben. Sudah paham di sini Ben? Ben usia berapa? Kelas berapa Ben? Kelas 4. 4 SD. Oh. Oke, thank you ya Ben ya pertanyaannya. Mungkin yang lain ada sebelum kita lanjut untuk mengatasi overthinking yang berlebih seperti apa?
Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tolong ajukan jempol semuanya dong. Bisa ya, Kak Apik lanjut. Boleh dilihat jempolnya kalau paham. Yang nggak open cam bisa minta tolong kasih stiker jempol kalau sudah paham. Oke, kalau sudah, oke lanjut. Nah, tadi adalah beberapa hal yang merugikan kita karena kita terlalu overthinking ya. Nah, sekarang kita bicara soal, nah, poin apa sih yang harus kita atasi dalam mengatasi overthinking dalam diri kita. Biar itu tuh tidak bikin kita itu jatuh, terus nggak punya teman. Soalnya kalau overthinking itu nggak enak, kan? Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi overthinking? Poin yang pertama, teman-teman boleh catat, yaitu adalah pengendalian diri. Nah, pas waktu kita mengalami overthinking, kita harus ingat diri kita itu siapa. Dan kita harus ingat juga, kasihilah sesamamu seperti itulah. Nah, kita mau buka Alkitab dulu aja deh. Itu di Yesaya 4 Yesaya 43 Filip saya copy buka catatan dulu ya, agak lupa. Nah, kita buka Filipi 4 ayat 8. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Ayat 8. Nah, kalau dibacain ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang segenap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, di sini kita harus mikirin aspek-aspek yang ada di ayat ini, teman-teman. Yaitu apa tadi? Yang pertama, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, itu yang dimaksud adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita disuruh untuk memikirkan pola pikiran Kristus seperti apa. Jadi kalau semisal kita terintimidasi atau enggak kita diserang sama omongan-omongan yang enggak baik tentang kita di luar sana, kayak kita dijelek-jelekin, terus kita diomongin di luar, terus kalau kita kayak kayak dikucilkan atau dibully, kita nggak usah mikirin itu, teman-teman. Yang kita pikirkan itu adalah semua hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat Tuhan Yesus Kristus itu waktu disalib seperti apa rasanya? Apakah dia itu benci sama mereka? Ya ada ya. Tuhan hanya bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, kita harus memiliki pemikiran seperti itu, teman-teman. Jadi poin yang pertama tadi itu adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan pola pikir kita, supaya kita nggak tersulut sama emosi, terus
kebawa amarah. Jadi kalau semisal kita ada teman-teman tuh yang ngomongin kita di belakang omongan yang nggak bener, terus kita denger gitu, terus kita jadi drop. Kalau kita orang yang gampang gampang apa ya, gampang bisa dibilang itu tuh kayak mentalnya down gitu ya, kita bisa jatuh. Terus kalau kita orang yang pemarah, kalau dapat omongan kayak gitu pasti kita marah, ya kan? Nah, jangan teman-teman semua, kita harus bisa mengendalikan diri. Poin yang pertama itu. Oke. Poin yang kedua itu adalah, sorry. Poin yang pertama, apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, bisa kasih jempol semuanya. Oke, thank you. Kalau enggak ya buka. Yang tidak buka open cam bisa kasih stiker jempol ya. Biar Kak Oki bisa nyimak teman-teman supaya tidak tertinggal. Oke, rata-rata sudah. Baik, setelah itu kita masuk ke poin kedua, teman-teman. Poin kedua itu adalah pikiran yang bukan hal baik atau hal positif itu dilarang masuk. Nah, jadi ini masuk ke pola pikiran teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi itu ada orang yang ngasih kritik dan saran ke kita gitu kan, kayak contoh kalau semisal nih kita, kalau nih kayak tadi yang di video tadi itu ada satu anak yang nggak bisa untuk menjawab atau jawabannya salah. Nah terus ada di sebelahnya tuh ada teman kita yang ngomong kita bisik-bisik, tapi bisik-bisiknya keras, itu nggak bisik-bisik sebenarnya, itu kayak ngasih tahu tapi caranya halus aja. Jadi dia bisik-bisik gitu, gimana sih, gitu aja nggak bisa. Nah, nah itu kan bukan hal positif yang harus kita dengar, ya kan? Jadi kita harus punya pikiran yang tidak seperti itu, teman. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa diri kita itu anak Tuhan, ya kan? Terus kita itu tuh pinter, kita itu tuh cerdas, kita itu tuh berharga di mata Tuhan. Jadi kita tuh orang yang spesial. Tidak ada anak Tuhan yang bodoh. Harusnya kita harus ngomong seperti itu dalam pikiran kita. Kita imajinasikan kayak gitu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang negatif itu tuh nggak masuk di pikiran kita. Makanya poin yang kedua ini kita harus, yang poin kedua ini tuh kita belajar tentang pemikiran kita. Supaya kita itu nggak terlalu kebawa sama omongan-omongan yang bukan dari Tuhan atau bukan dari firman. Kayak tadi omongan-omongan atau enggak di individu tadi itu omongan-omongan enggak penting, kayak dulu Kak Oki juga sama. Kak Oki diketawain satu sekolahan karena nggak bisa agama Islam. Why not? Memang Kak Oki bukan orang Islam, dapat nilai 0 bahkan. Kak Oki malu nggak? Enggak. Kak Oki nggak bisa bahasa Arab. Kak Oki bukan orang Arab soalnya. Tapi mau gimana lagi? Tapi kan akhirnya kan Tuhan menjawabnya seperti, oh anak ini nggak bisa agama Muslim, dicarikan guru Kristen. Akhirnya Kak Oki kalau setiap hari Jumat waktu itu disuruh pelajaran agama sendiri, agama Kristen. Itu di ruang perpus, di tempat perpustakaan yang Kak Oki sendirian karena Nasraninya cuma satu orang. Dari satu SD itu ratusan, bahkan mau hampir 1.000 orang, cuma Kak Oki aja yang Kristen. Diketawain satu sekolah, tapi Kak Oki gak ini, gak mikirin sama omongan mereka ngomong apa, nilainya jelek dan lain-lain. Ya udah, Kak Oki biasa aja, karena Kak Oki gak mau mikirin itu. Nah itu teman-teman, itu contoh kita harus berpikir terus positif, terus kita harus masukin firman supaya apa, pemikiran kita terus sama perbekalan kita kalau ketemu sama orang yang overthinking,
Dan kita yang jadi overthinking juga bisa ngatasin itu. Dan teman-teman juga nggak boleh overthinking ya. Maksudnya kalau semisal nih, ada teman-teman yang mengalami hal yang sama nih. Ada teman kita yang nggak bisa pelajaran A, B, atau C, atau dia punya kekurangan. Jangan langsung kita hakimi teman-teman. Kita support, kita bantu, terus kalau bisa kita dukung. Ayo kamu bisa. Ini kamu yang nggak bisa apa? Kalau teman-teman bisa diajari. Kak Oki, permisi. Boleh. Boleh. Saya sebenarnya nggak tanya, tapi abis ini bentar lagi aku ada Zoom lagi. Jadi saya izin nge-live ya. Oh boleh. Ben live jam berapa Ben? Mungkin udah sekarang. Makasih ya Kak. Oke, Ben. Thank you ya Ben Shalom. ya. Bye. Semangat ya Ben. Berkati. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, poin yang kedua itu kalau diulang lagi, yaitu tentang pikiran yang bukan hal yang baik atau hal yang positif itu dilarang masuk ya. Jadi kita bentengi pikiran kita dengan hal-hal firman, hal-hal dari Tuhan, hal-hal yang baik, yaitu tentang ya kita harus baik-baikin diri kita. Jangan menganggap diri kita tuh bodoh atau apa. Nggak boleh sama sekali teman-teman ya. Perkatakan hal benar atau perkatakan hal baik untuk diri kita sendiri. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Kalau paham bisa acungkan jempol semuanya teman-teman. Oke, ada lagi. Sip. Oke. Kita lanjut di poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu adalah kerendahan hati. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa harus kita punya kerendahan hati? Oke, kita harus buka ayat di Yesaya 43 ayat 4a. Kak, ya saya apa? Yesaya 43 ayat Yesaya 43 ayat 4 yang bagian A ya. Kalau jawab ya. Oleh karena itu engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, Tuhan itu menganggap teman-teman yang ada di sini itu berharga di mataku. Mataku itu mata siapa? Matanya Tuhan. Dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus itu mengasihi kami. Di sini Tuhan itu pakai kasih. Kalau kita punya kasih, kita pasti juga punya kerendahan hati, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita tidak punya kerendahan hati, ya selamanya kita tidak akan beres tentang overthinking. Karena apa? Overthinking itu kuat banget, teman-teman. Di seusia semuanya yang ada di sini. Mungkin kalau pernah mengalami hal yang selain di luar cerita di video tadi, kayak contoh nih ya, satu hal. Dulu Kak Oki waktu kecil itu maksa orang tua Kak Oki buat beliin mainan kayak Tamiya. Tahu Tamiya ya? Nah, kayak Tamiya. Terus habis itu Kak Oki maksa buat suruh beliin. Terus habis itu orang tua Kak Oki bukannya nggak bisa beliin, tapi teman-teman Kak Oki belum butuh karena seusia sekecil itu beberapa main Tamiya karena nggak paham. Nah, karena Kak Oki kan egonya tinggi banget, tidak punya kerendahan hati, terus orangnya juga emosional, akhirnya marah, terus akhirnya ngambek. Terus akhirnya ngambek jadi overthinking, wah aku nggak disayang, aku nggak di ini, blablabla. Akhirnya apa? Rugi sendiri Kak Oki.
mengalami hal yang kalau kita dibilang apa kerugiannya tadi, yaitu sakit, terus habis itu apa tuh namanya, nggak punya teman dan lain-lain, banyak lah. Nah, gara-gara hal sepele itu, karena nggak punya kerendahan hati juga, akhirnya kami mengalami hal seperti itu. Di sini Tuhan mengajarkan tentang kasih, yaitu kasih itu apa? Kerendahan hati. Nah, dari ketiga poin ini, kira-kira teman-teman semuanya sudah paham. Yang pertama tadi itu bicara soal tentang pengendalian diri ya. Terus yang kedua yaitu yang bukan hal yang baik atau positif itu jangan kita pikirin ya, harus kita buang hal-hal yang negatif sama yang tidak ada untungnya buat kita. Kita harus berpikir yang positif. Terus habis itu yang terakhir itu adalah tentang kerendahan. Oke, di sini kira-kira ada ditanyakan atau mungkin semuanya sudah paham dengan 3 poin tadi. Kalau sudah paham, boleh coba jempol. Sudah paham semua? Oke, sudah paham. Nah, itu yang bisa Kauki sampaikan tentang overthinking. Ya, poin-poin yang Kauki tadi bilang bisa semoga bisa jadi hal baik buat teman-teman, bisa diterapin. Semoga itu juga menjadi hal baik juga buat kehidupan teman-teman supaya dijauhkan dari overthinking. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman soal overthinking, silakan, atau mungkin bisa sharing cerita tentang overthinking juga boleh. Sebelum ditambahi, Bu Ana mau kasih trik cara untuk mengatasi overthinking ya. 4T. Apa? 4T. 4T. Jadi seperti yang disampaikan sama Kak Ogi tadi, sama Kak Reta, kan yang namanya overthinking itu kan pikirannya berisik, ya kan? Terus kebanyakan mikir yang tidak penting, gitu kan ya? Nah, sekarang tak kasih cara untuk mengatasi ketika engkau mengalami overthinking. 4T. 1, T yang pertama, tangkap. Apa? Catat dong. Tangkap. Apa yang ditangkap? Pikiran yang bukan dari Tuhan tadi loh. Yang siapa Vera bilang, apa aku ini terlalu bodoh ya? Gitu kan? Itu kan pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan kan? Tadi Kak Oki bilang bahwa setiap anak itu diciptakan cerdas, pandai, ya kan? Seperti Adam diberikan pikiran yang supranatural, pinter, pandai, cerdas. Terus tadi ada pikiran, apa kau ini terlalu bodoh ya? Nah, pikiran seperti itu harus ditangkap. Yang satu apa? Tangkap. Yang kedua, tolak. Yang kedua apa? Tolak. 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 Tolak itu buang. Buang. Ya. Jangan dipikirin terus sampai kamu nggak bisa bobok. Itu salah. Ya. Nomor 1, tangkap pikiran-pikiran yang jelek tadi. Nomor 2, tolak. Nomor 3, tukar. Nomor 3 apa? Tukar. Tukar apa? Ditukar dengan apa pikirannya? Dengan apa? Firman. Yang baik. Dengan firman, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang mulia, yang sedap didengar, dengan keberadaanmu sebagai anak Allah yang pandai cerdas, dengan firman yang mengatakan Yesus mencintai aku. Paham ya? Yang keempat adalah tekun. Apa? Tekun.
Jadi 4. Tekun itu tekun gimana? Setiap hari ketika pikiranmu berisik mengatakan kok aku nggak cantik ya, kok aku nggak keren ya, kok aku dibilang bodoh ya, apa jangan-jangan mama nggak sayang sama aku ya, kok aku diperlakukan dengan tidak adil ya. Itu pikiran-pikiran yang buruk, itu engkau harus segera tangkap, engkau harus tolak, engkau harus tukar dengan firman, dan engkau bertekun setiap hari hanya memikirkan yang baik. Oke? Oke ya. Jadi 4-nya apa? Ayo Tolak, Tangkap, tolak, tolak, tukar, Tolak, tukar, tukar, ambil, tekun, tekun, ulang. tangkap, tangkap, tolak, Tolak, tukar, tekun. tukar, tekun. tekun. Tekun ngapain, Dom? Tekun ngapain, Dom? Bukan ambil dong. Tekun Aku nggak tahu. Tekun untuk memikirkan hal-hal yang baik. Oke? Tekun Oke. untuk memikirkan hal yang baik tentang Dom baik. Dom itu pinter. Dom itu cerdas. Amin. Dom dikasih Tuhan. Vera itu cantik. Vera itu cerdas. Vera itu Vera yang mana? yang Tuhan. Kan gitu ya? Jadi nomor 1 adalah tangkap pikiran yang tidak baik tadi. Terus tolak, buang. Terus tukar. Tukar dengan apa? Dengan firman. Terus engkau terus bertekun mengucapkan firman tentang betapa berharganya kalian di hadapan Tuhan. Jadi, engkau akan bebas dari yang namanya overthinking. Ini nanti bisa dikasih tahu sama papa mama ya. Kalau papa mamanya suka overthinking ya. Nah, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bu Ana. Oke, teman-teman, pelajaran baru ya, 4T. Semoga 4T ini teman-teman paham dan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang punya pemikiran yang buruk atau overthinking ke teman-teman yang lain. Karena itu rugi. Oke? Paham ya? Jadi kalau ada teman-teman yang overthinking langsung, jangan gitu. Gitu, langsung dikasih tahu baiknya seperti apa. Ya kalau kamu bisa dibantu atau gimana. Pokoknya langsung dikasih tahu. Ditegur nggak apa-apa. Ada lagi tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada boleh kasih jempol. Jempol semuanya kalau tidak ada. Oke, jempol. Saya serahkan ini kepada Retah. Ya teman-teman, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu bisa masuk ke dalam otak kami dan hati kami ya Tuhan. Dan kami juga dapat menjadi pelaku firman di tengah-tengah teman-teman kami, lingkungan kami, circle kami ya Bapak. Tuhan, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing, kami mau belajar, bekerja, atau mungkin beristirahat ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripadamu saja yang terus ada di dalam diri kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.